Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku ndak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, senja ini aku akan menawarkan sebuah tajuk, yaitu cermati literasi lawan diskusimu. Buang. Cermati literasi kawan diskusimu. Ya. Tadi aku ada diskusi bersama teman-teman dengan sosok, aku nggak usah sebut namanya lah ya, yang masih DPO, masih di luar negeri, gue nggak tahu di mana, di Jerman atau di mana itu. Inisialnya PZ ya. Ya, PZ. Kita mendiskusikan beberapa literasi tentang Tuhan dan Tuhan ya, sebetulnya di sana. Ya, namanya diskusi tentunya harus menghadirkan beberapa buku-buku pendukung ya, terjemahan gitu ya. Nah, di sanalah nanti ada yang perlu aku sampaikan kepada kamu, seperti apa yang aku tulis di sini sebagai tajuk kajian kita, cermati literasi kawan diskusi ya. Karena apa? Kamu bisa tertipu kalau tidak kamu cermati ya. Jadi supaya tidak tertipu ya harus dicermati, ditanyakan. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku bacakan komen yang masuk dari kajian yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuhan guru dan buat teman semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian Rahani, assalamualaikum, waalaikumsalam Tuhan guru, sehat selalu buat semuanya. Terima kasih atas 3 merah hatinya juga dari Gispati. Terima kasih dengan 3 merah hatinya.
Kemudian Pak Lurah kita, Lurah Tangerang, Pak Iwan Tamim, salam Isra sambil nunggu sholat. Isa, yuk ngaji, sangat jadi siji. Oke, terima kasih. Kemudian ke Bandung ada Kang Sahran Gipari, menyimak setelah 1 jam tayang sambil apa iki? Menikmati secangkir kopi hangat di malam yang sejuk setelah hujan deras di siang hari tadi. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tetap jima, salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun. Kemudian logika yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikarang nyimak guru, memeluk dan mencium itu bentuk ungkapan rasa kasih sayang dalam komunitas. Bagaimana kalau ternyata sudah menjadi kebiasaan antara Yesus dengan murid-muridnya dan juga antara murid setiap kali mereka bertemu. Jadi itu bukan hal pertama kali. Lalu bisakah hal itu menjadi kode transaksi pengkhianatan Yudas Iskariot? Salam Isra semuanya. Salam Isra juga untukmu yang di Cikarang ya. Ya kan sudah dikasih tahu awalnya. Awalnya sudah dikasih tahu, nanti yang aku cium itulah yang kita cari, yaitu Yesus gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa, ya sangat bisa, orang sudah dikasih tahu. Kecuali awalnya nggak ada kesepakatan. Paham? Kan sudah kasih tahu, nanti yang aku cium itu tangkap gitu loh. Si Yudas kan nggak goblok, nggak semua orang teman-temannya lewat terus dicium-ciumnya juga, ya enggak lah. Kan mesti yang dia cium ya yang Yesus itu gitu loh. Pertanyaan gini juga kamu tanyakan. Tanya itu yang berbobot gitu loh. Masa gini aja nggak ngerti. Kan ya nggak mungkin. Yudas sudah bilang, nanti siapa yang aku cium tuh kamu tangkap, ya itu Yesus. Terus ada orang lain selain Yesus aku cium gitu. Goblok gue. Orang gitu aja nggak ngerti. Ya nggak mungkin kan. Berarti dia sudah pastikan yang gue cium harus Yesus. Karena sudah ada transaksi di depan. Nanti yang gue cium itu ya Hansip Romawi, Yesus gitu. Terus gue mau cium orang sembarangan, bisa mampus orang lain. Oskis ya, Magelang menyimak Gus. Oke, mohon izin bertanya Gus, sebenarnya makna kata sholabuhu di Anisa 157 itu apa ya? Apakah itu dimaknai digantung pada salib atau mati di kayu salib? Karena sebelum kata sholabuhu di ayat itu ada kata kotaluhu, sehingga terkesan bahwa Yesus dibunuh saja tidak pernah itu dibunuh saja tidak pernah, apalagi dibunuh saja tidak pernah, apalagi dengan disalibkan. Tetapi kalau benar demikian bahwa Yesus dibunuh saja tidak pernah, apalagi mati disalibkan, artinya itu bisa juga mengakui bahwa Yesus pernah digantung di tiang salib tapi tidak wafat, tetapi diserupakan seakan-akan Yesus mati disalib. Apakah demikian Gus? Oralah, kan sudah kita bahas. Sudah kita bahas beberapa waktu lalu kan. Waktu aku ketemu mahasiswa fresh graduated baru tamat dari Kairo Al-Azhar. Kan sudah kita bahas ini beberapa waktu lalu. Permasalahannya nanti di domir ya. Di domir subiha itu jatuhnya tidak subihahu tapi subihalahum. Gitu. Yang jelas ya tidak dibunuh, ya tidak disalib. Orang diapa-apa no. Nggak ada disalib nggak mati, itu nggak ada. Tapi kalau ada yang memahami, oh dia disalib tapi nggak mati, ya terserah kamu. Kalau aku nggak disalib nggak dibunuh. Gitu loh. Jadi nggak ada itu. Tapi kalau ada yang mengartikan disalib tapi tidak mati gitu, atau diserupakan gitu, ya terserah saja. Yang paling pelik kan sebetulnya kan yang subiha itu, yang diserupakan itu apanya, dan itu sudah kita bahas tuntas ada beberapa waktu lalu. Tanya coba sama teman yang lain, sudah kita bahas itu.
Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Sedang dinyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya Pak yang ada di Deli Sedang. Oke, Waalaikumsalam nggih Pak. Kita lanjutkan Laskar Buas Larong. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wahyudi, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Kalau saksi penyaliban Yesus itu ibunya sendiri, Maria Magdalena sama Maria Magdalena gimana Gus? Salam Isra. Kan sudah dijelasin kemarin. Gimana ya? Aku jelaskan itu tak ulang-ulang. Tak ulang-ulang itu supaya kalian simpel menerima, ternyata masih nggak paham juga. Kan sudah dilihat semua pernyataan di dalam Injil Yohanes itu mentah karena dimentahkan oleh pernyataan yang ada di Markus. Semua murid lari. Itu yang pertama, tidak ada saksi. Terus gue tegasi, gimana ceritanya kok ada perempuan tiba-tiba muncul? Iya kan? Sama murid-murid, yang murid-murid nggak ada. Nah, terus oke lah, muridnya kita abaikan. Yang perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria Bunda Maryam. Pernyataannya itu bertentangan karena yang di apa kemarin? Yang di Yohanes sama yang di Matius nggak kompak. Yang satu ngelihatnya dari jauh, yang satu ngelihatnya dari dekat. Kalau memang itu harus kita pertahankan, ya taruhlah ada perempuan, yang satu dari jauh, yang satu dari dekat. Kita milih yang mana? Yang paling logik milih yang dekat. Yang paling logik milih yang jauh. Gak mungkin ada orang dieksekusi terus dia di bawahnya nongkrong gini. Nah sekarang kalau dia dari jauh, sejauh berapa jarak pandangnya bisa dibilang saksi. Sudah diulang-ulang tak nggak ngerti wae. Makanya ya ngaji di sini tuh yang paling penting tuh sebetulnya itu memahami roadmap, peta jalan berpikirnya itu gimana. Baru nanti masuk ke narasi-narasi yang dibangun dari diksi-diksi yang ada itu apa gitu. Itu yang kedua. Tapi yang paling utama itu logika yang dibangun tuh, roadmap, peta jalan berpikir itu seperti apa yang biasa kita bilang pasalnya itu nanti seperti apa. Kan aku mesti kan ngasih bumbu-bumbu itu kalau ingin bikin kajian. Ini lomboknya, ini bawang putihnya, ini bawang merahnya, ini tomatnya. Baru nanti di ujung kajian seri yang keberapa gitu, itu kita padukan jadilah sambal. Ya kalau roadmapnya nggak dipahami ya ndelahom ae ya goblok ya pancet ae. Diulangi bolak-balik ya ora ero. Gitu. Ya. Aku bisa hitung. Dari pertanyaan itu aku bisa hitung ini paham nggak nih orang. Gitu ya. Bongkar guse isi Bible supaya tercerahkan bagi yang otaknya nggak tumpul. Ya, oke terima kasih untuk ini ya. Ini dia nukil dan ini bertentangan semua ini. Ada Matius 281, Markus 16:1, Lukas 24:10, Yohanes 21. Yohanes 21 Maria Magdalena sendiri, Lukas 24:10 Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta perempuan lainnya, Markus 6:1 Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, Matius 281 Maria Magdalena dan Maria yang lain. Enggak kompak. Enggak kompak. Terima kasih Rini. Kemudian Irfan Al-Akbar ya. Ulo malani kepuk ya, ular mendekati pemukul. Sebuah aktivitas yang pada dasarnya merugikan diri sendiri. Alhamdulillah telah tercerahkan yang mana terdapat perbedaan kesaksian antara versi Markus, Yohanes dan Matius. Macamnya dari Kenci Jambi. Mantap, mantun nun. Udah ya?
Oke, sekarang kita ke sini. Tadi itu kan rame tentang Tuhan dan Tuan diskusinya. Dan itu juga videonya sudah aku bikin lama itu, 3 tahun yang lalu, Tuan dan Tuhan. Ternyata tadi di TikTok ya masih rame juga. Ini muter-muter. Makanya aku nggak pernah tanya terhadap teman-teman Kristen, di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Enggak. Karena nanti buang-buang energi. Dari sekian banyak teman-teman Kristen dan juga teman-teman yang bukan Kristen pun kadang-kadang bingung bahwa Tuhan itu ya Tuhan, itu nggak bisa apa ya mereka pahami karena sudah tercekoki oleh kesalahan yang sekitar tahun 1968 kan dimulai. 1668 ini Leidsker sulit namanya Belanda ya. Ini menerjemahkan Bibelnya yang ditulis oleh Brouwers, nama lengkapnya lupa aku ya, Brouwers. Karena terjemahannya ini kurang bagus ya, disempurnakan lagi oleh Leidsker. Di tahun inilah muncul Tuhan. Artinya sebelum tahun 1668 ini Tuhan ini yang nggak ada. Kita nggak punya diksi Tuhan sebelum tahun 1668. Atau beginilah ya, yang menemukan diksi Tuhan itu Leidsker ini. Kalau enggak Leidsker mendapat perintah dari otoritas Belanda sebagai penjajah negeri kita saat itu untuk menyempurnakan terjemahannya Brouwers, kita nggak punya diksi Tuhan. Itu loh ya. Usut punya usut, ternyata Tuhan ini berasal dari kata Tuan. Gitu loh. Artinya Tuhan itu ya Tuhan itu ya Tuan, Tuan itu ya Tuhan. Sama artinya. Cuman kita dirusak oleh kamus. Kamus membedakan kalau Tuhan ini ilahi, kalau Tuan ini insani. Ini repotnya. Padahal Tuhan dan Tuan itu bisa ilahi, bisa insani. Karena apa? Artinya itu apa? Yang dihormati. Penguasa. Dia menguasai sekian hektar tanah, maka dia disebut Tuhan tanah atau Tuan tanah. Gitu. Seperti hutang, apa bedanya dengan utang? Itu kan ada sisipan huruf H itu. Ya. Apa sih bedanya hutang sama utang? Gitu, ya. Banyak lagi kalau kita cari kata-kata yang tersisip di dalamnya. Ada perbedaan beberapa huruf gitu. Sama seperti ini. Tuhan dan Tuan itu sama. Cuman akhirnya generasi kita dirusak kamus. Kamus membedakan antara Tuhan dan Tuan, seolah-olah Tuhan itu ilahi dan Tuhan itu insani. Padahal sama, bisa dipakai untuk insani, bisa dipakai ilahi. Makanya gue ngomong, ya, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Karena Allah pasti Tuhan, Tuhan tidak pasti Allah. Kalau kamu bingung, Allah pasti raja, raja tidak pasti Allah. Karena ada Raja Majapahit, ada Raden Wijaya, Raja Inggris ada King James. Nanti Raja Mesir ada Firaun. Tapi raja-raja itu bukan Allah. Tetapi Allah pasti raja, raja belum pasti Allah. Itu loh. Sama dengan Tuhan dan Tuhan itu sama. Allah pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah, tergantung apa yang dipertuhankan. Ngerti? Ya. Jadi sebelum tahun 1668 kita bangsa pada waktu itu belum Indonesia ya. Nusantara belum punya diksi Tuhan.
Si Tuhan itu ditemukan atau diberikan oleh Leitsker ketika dia mendapat tugas dari penjajah Belanda untuk menerjemahkan Bible yang sudah diterjemahkan pendahulunya, yaitu Brouwers, jadi disempurnakan. Disitulah mulai ada kata Tuhan. Usut punya usut, sidik punya sidik, ternyata Tuhan itu berasal dari Tuhan. Gitu loh ya. Nah, kemudian yang jadi masalah, kamus bahasa Indonesia membedakan Tuhan dan Tuhan. Di sanalah biang keroknya sampai sekarang ini, apalagi ketika kata itu disandang oleh Yesus. Paham apa ya, gak jelas no? Enggak paham goblokmu rasa hilang. Oke. Dan sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebiasaan. Teman-teman Kristen kita kalau untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan mereka mesti ditanya di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Mesti larinya ke sini. Angkanya bagus ya, Yohanes 13:13. Mesti di sini. Ya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Assalamualaikum. Nggih. Nanti tak telepon ya, aku lagi syuting ini ya. Sebentar. Sebentar. Itu formatnya bagaimana syutingnya? Format materi kajiannya gimana? Iya, tapi kalau 20 menit kepanjangan itu. Tapi ya besok lah. Oke. Nah iya, maksimal itu 15 menit. Kan itu. Mm-mm. Itu kan untuk persiapan bulan Ramadan toh materinya. Iya, kalau kultum, kalau mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, betul. Ya, ya oke, besok jam berapa dijemputnya? Jam Ya, jam 7 aja lah ya, biar aku tugas-tugas di rumah. Uh, mm-mm. Boleh. Iya. Betul. Berarti itu kan untuk materi Ayah Sophia menjelang Ramadan sepertinya kan? Oh iya. Lah iya 50 tema ku yo akeh. Iya Mas, matur nuwun, Masku matur nuwun nggih. Nggih, Assalamualaikum. Nggih. Membagi waktu, besok ada acara. Syuting 50 episode itu ya apa ngature. Wes. Ini sudah masuk Isya ya. Aku singkat aja ya. Tadi sudah telas ya. Literasi disampaikan tadi, disampaikan. Makanya gue bilang, gue paling nggak demen kalau tanya itu di mana Yesus Kristus mengaku atau diakui sebagai Tuhan, nggak demen. Mesti nanti ribetnya jelaskan Tuhan itu.
awam aja nggak tahu, apalagi yang ribet. Makanya di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah, nah, itu lebih enak, jelas ora ono. Kalau Tuhan masih ribet, ada di sini, ya, di sini ada. Tadi itu literasinya dikeluarkan semua, sampailah kepada literasi Arab, Injil Arab, Bible Arab. Nah, si PZ itu yang gue bilang tadi, PZ itu dia bilang begini. Sebentar gue lihat di Bible gue ya. Ini Syria punya ini. Ya, Bible Arab. Ya. Kalau di Bible gue tulisannya itu adalah, kita lihat Yohanes 3:3 ya. Jadi masalahnya di Bible Arabnya bermasalahnya. Makanya gue tanya, itu apa sebetulnya? Gitu. Tuh, mana ini? Ya. Markus, Yohanes. Ya gini nih, kalau nggak disiapin nyari lagi seperti kemarin. Kon Yohanes 13:13. Nah, ini. Kalau ini gini. Apa nih tuh bacanya tuh? Antum apa? Antum tak dal ain waw. Makanya kamu harus pinter ngaji biar nggak goblok. Kalau bapaknya penting tahu bisa tanya. Apa ini coba? Ini nggak ada anunya nih. Apa coba? Antum tad'una mu'alima wa sayidan. Mu'alima sayidan. Ya. Mu'alima sayidan. Mu'alima, gue nggak bisa nulis Arabnya, yang penting otak lu ngerti apa yang gue maksud. Mu'alima Sayyid, pemimpin Sayyidan. Dia bilang, si PZ bilang ini anunya. Terus sana, nggak kuat itu nanti, berat itu bukunya. Terus sana. Si YZ bilang ini Mu'alima, oke. Di sini bilang Robbun. Gue tanya, Bibelnya mana? Bener nggak Robbun? Jangan, gue sih nggak bilang dia menipu ya, karena kan gue nggak boleh ngomong gitu sebelum tahu. Kenapa kok jadi Robbun? Gitu. Karena di Bible gue itu mu'aliman sama sayyidan, guru dan tuan. Kok dia bisa larinya guru dan Tuhan, Robbun? Nah, sayangnya waktu dia tadi terbatas, nggak tahu waktu Jerman itu jam 4 pagi atau jam berapa gitu. Akhirnya gue belum sempat lihat Bible bahasa Arab yang dia pakai, kok bisa nongol Robbun. Tapi begini loh ya, seandainya Robbun pun sebetulnya tidak masalah, tapi jelimet lagi jelasnya. Karena Robbun itu itu bisa pelindung, pengayom, penguasa bisa. Rob itu belum tentu terus dia pasti Allah. Sebetulnya kalau misalkan mu'aliman wa Robbun gitu ya, bukan mu'aliman wa sayyidan, ya tidak masalah juga sebetulnya. Cuman kan seperti menjelaskan Tuhan dan Tuhan jelimet lagi menjelaskannya. Karena yang namanya Robbun itu tidak mesti alif lam lam ha. Kalau kita Robbunnya alif lam lam ha, yang lainnya terserah urusan dia, Robbunnya siapa, gitu loh. Cuman kan jelimet menjelaskannya, ya. Kalau sayyidan udah jelas. Jadi di Bibelku itu mu'aliman, kamu menyebut aku mu'aliman wa sahidan, guru dan tuan, nah jelas, bukan alif lam lam.
Kok si PZ itu dari Jerman, apa di Jerman dia sekarang nggak tahu gue ya. Bacanya nggak begitu, bukan mu'aliman wa sahidan, tapi mu'aliman wa robbun. Wah, ini meskipun aku bilang tadi, kalaupun dia robun tidak serta merta dia Allah sebetulnya. Cuman kan jelimet karena dalam otak yang ada robun itu terus Allah, itu repotnya. Padahal belum tentu. Kamu baca di Al-Quran tentang kekurangan ajarannya Fir'aun, tapi dia tidak pernah loh mengaku sebagai Allah, sebagai Rob dia. Wajar kalau dia bukan aku ini Robmu, maksudnya apa? Pengayom, pelindung, pemimpin. Ya wajar orang dia raja kok, kan mengayomi, melindungi rakyatnya, memimpin rakyatnya. Tapi dia tidak pernah mengklaim sebagai Alif Lam Lam Ha. Nggak pernah. Nah, ini jarang, kalau ngajinya goblok ya nggak ngerti. Gitu loh. Nggak, coba baca. Mungkin gue yang salah baca. Cari di Al-Quran itu. Di mana Fir'aun ada ya mengaku dirinya sebagai Alif Lam Lam Ha. Sejauh gue belajar Al-Quran nggak pernah. Yang dia pernah itu Rob. Nah, Rob itu gue kasih tahu bisa pelindung, pengayom, pemimpin dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mesti ke Alif Lam Lam Ha gitu loh. Jadi sebetulnya kalaupun benar yang dibaca PJ tadi di Bible bahasa Arabnya itu mu'aliman ya warobun, sebetulnya ya nggak masalah. Tapi jangan ada dalam otakmu itu robun itu otomatis Alif Lam Lam Ha, itu yang jadi masalah. Jelimet lagi jelaskannya. Kalau di Bibleku jelas mu'aliman wasayidan. Yang namanya sayidan, sayidi itu loh. Tuanku itu mesti nggak bisa bikin langit dan bumi. Tuh ya, cuman sayang tadi gue bilang tolong dong tunjukin Bibelnya, waktunya habis nggak ditunjukin. Kalau ditunjukin ternyata sebetulnya Sami Mawon dia punya juga itu Saidan tapi dia baca Robun, berarti kan ada udang di balik batu, ada maksud yang dia mau sampaikan. Kenapa kok dirubah? Cuman gue nggak ngomong dia merubah karena belum sempat lihat Bibelnya dia gitu ya. Itulah perlunya kalau kita diskusi-diskusi, cermati literasi kawan diskusimu. Oke, ini waktunya sudah Isya ya, sampai di sini dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam Rasional. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Putih di channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin.